Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukayah dari Prodi PGMI kelas 2C semester 2 dengan mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu dengan dosen pengampu Bapak M. Siddiq SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan hasil dari makalah pribadi saya yang berjudul Teknik Cara Memakai Pakaian Adat Melayu. Yang pertama, alasan saya dalam memilih judul ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Alasan yang kedua yaitu untuk memperdalam tentang bagaimana teknik cara memakai pakaian adat Melayu serta untuk melestarikan pakaian adat Melayu pada masa sekarang ini. Alasan yang ketiga yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya orang Melayu, tentang bagaimana teknik cara memakai pakaian adat Melayu. Dari judul makalah pribadi saya ini yaitu teknik cara memakai pakaian adat Melayu, terdapat permasalahan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu lemahnya pengetahuan para generasi muda tentang apa saja pakaian-pakaian adat Melayu. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara pemakaian pakaian adat Melayu. Yang ketiga, minimnya pemahaman masyarakat mengenai nama-nama dan bentuk pakaian adat Melayu. Yang keempat, kurangnya pengetahuan anak remaja mengenai tahapan-tahapan dalam memakai pakaian adat Melayu. Pada makalah pribadi saya ada terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian dari teknik, yang kedua apa pengertian dari adat, yang ketiga apa pengertian dari Melayu, yang keempat apa pengertian dari pakaian, yang kelima apa saja pakaian-pakaian adat Melayu, yang keenam apa fungsi dari pakaian-pakaian adat Melayu, yang ketujuh bagaimana teknik cara memakai pakaian-pakaian adat Melayu. Batasan masalah dari makalah pribadi saya yaitu berdasarkan latar belakang, alasan memilih judul, penjelasan istilah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang telah saya paparkan di atas, maka di sini saya memfokuskan batasan masalahnya yaitu tentang teknik cara memakai pakaian adat Melayu. Jadi, saya akan memaparkan jawaban dari rumusan masalah tadi yaitu yang pertama, apa pengertian dari teknik? Menurut Hartono, teknik adalah cara membuat sesuatu, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kesenian. Yang kedua, apa pengertian dari pakaian? Pakaian diartikan sebagai segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh ataupun untuk memperindah penampilan tubuh dengan cara memakai busana. Apa pengertian dari Melayu? Menurut Mukhtar Lutfi, membagi pengertian Melayu dalam 3 pengertian. Yang pertama, Melayu dalam arti satu ras di antara ras-ras lain. Yang kedua, Melayu dalam arti sebagai suku bangsa. Yang ketiga, Melayu dalam pengertian suku atau etnis. Kemudian, apa pengertian dari adat? Menurut Profesor Kusumadi Pudjosiwojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Apa saja pakaian-pakaian adat Melayu? Berdasarkan yang saya ambil dari makalah saya mengambil 3 yaitu pakaian upacara adat perkawinan, yang kedua pakaian upacara keagamaan atau ritual, yang ketiga pakaian upacara adat Melayu. Apa saja fungsi dari pakaian-pakaian adat Melayu? Yang pertama, untuk pelindung diri dari aib atau syarak. Yang kedua, untuk menutup aurat. Yang ketiga, sebagai penghias. Yang keempat, sebagai pelindung. Yang kelima, sebagai pembeda. Yang keenam, untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Yang ketujuh, penggambaran nilai-nilai tertuang melalui motifnya. Yang kedelapan, sebagai karya seni. Bagaimana teknik cara memakai pakaian
adat Melayu. Pada pakaian adat Melayu yang pertama yaitu pakaian upacara adat perkawinan. Bentuk pakaian Melayu laki-laki ketan atau baju kurung teluk belanga. Yang kedua, baju Melayu cekak musangnya terdiri dari celana yang mana warnanya sama. Bajunya bertabur benang emas dengan motif kain dan songkok. Ini biasa digunakan pada antara lain bunga cengkeh dan tembuk manggis. Kemudian pakai sebay di sebelah kiri bahu berwarna kuning bersulam kelingkan. Di leher pengantin dikalungkan rantai panjang berbelit dua sebagai pertanda ikatan ayah dan bunda. Kemudian memakai sepatu runcing atau capal kulit. Kemudian kain samping motifnya sama dengan celana dan baju. Kapak kain bermotif keluang, pucuk rebung. Kepala memakai distar berbentuk mahkota, memakai tanjak. Kemudian pakai keris pendek berbulu burung serindit yang disisipkan di pinggang sebelah kiri. Keris bersarung dan diikat dengan kain kuning untuk menghindari malapetaka. Memegang sirih pelat atau sirih pemanis. 4 buah kancing menandakan orang itu belum menikah. 5 buah kancing menandakan orang itu sudah menikah. Kemudian kain songket menyimbolkan di atas lutut menandakan orang itu belum menikah. Di bawah lutut menandakan orang itu sudah menikah. Untuk pengantin perempuan yang dipakainya yaitu baju kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga, terbuat dari kain tenun siak, indragiri, daik, tenunan Trengganu. Satu setel bajunya berwarna sama. Pengantin perempuan di kepalanya dipakaikan pekakasan andam, di keningnya dikenakan ngeramin, sanggur lipat pandan atau sanggul lintang serta dihiasi dengan sunting dan genta-genta atau bunga goyang motif bunga Cina. Kemudian kaki kiri dan kanan diberi gelang kaki emas atau perak yang berkepala kuning bunga cempaka. Pakaian pengantin perempuan sewaktu mengikuti upacara mandi damai memakai kain kemban yang ditutupi dengan kebaya labuh agak tipis, kepala disanggul jonget atau lipat pandan dan dihiasi dengan bunga melati, kenanga, cempaka, bunga melur. Kemudian di leher digantungkan kalung emas atau dokoh bertingkat 3, 5, 7. Di lengan kanan kiri diberi gelang berkepala burung merak, pertanda memberikan kesuburan dan kemakmuran pengantin. Pada bahu kiri diberi tampan atau sebagai yang bertekad benang emas dan kelingkan. Jari tangan kedua, pakaian upacara keagamaan ritual. Yang pertama bagi laki-laki, pakaian upacara keagamaan laki-laki dalam menghadiri upacara keagamaan, laki-laki tua, muda, setengah baya, dan anak-anak harus memakai baju Melayu berbentuk cekak musang atau baju kurung teluk belanga, memakai kopiah, kain samping dari kain pelekat, kain tenunan atau kain sutra. Adapun sistem pemakaian baju ada 2 macam, yaitu memakai baju dagang dalam. Ini terletak di dalam dan tergulung di pinggang. Bagi anak muda dan setengah baya, kainnya setinggi lutut, sedangkan bagi orang tua, kainnya 3 jari atau lebih di bawah lutut. Kemudian pemakai baju dagang luar, yaitu baju kelihatan di luar kain sehingga kedua saku baju akan tampak di luar, karena kainnya tergulung di dalam baju. Tinggi kain yang dipakai untuk dagang luar ini sampai di mata kaki. Pakaian ini dipakai untuk sholat berjamaah. Untuk menghadiri sholat hari raya, pakaian Melayu dipakai secara lengkap. Kemudian pakaian upacara kematian seperti menghadiri pemakaman, para tamu atau pelayat harus memakai kopiah hitam yang diikat dengan kain putih. Kemudian dalam menghadiri acara kenduri, akad nikah, harus memakai pakaian Melayu lengkap dengan atribut. Bentuk baju boleh cekak musang atau teluk belanga yang bahannya bagus dari pakaian harian lainnya. Pakaian upacara keagamaan untuk perempuan berbentuk kebaya labuh atau baju kurung teluk belanga, dilengkapi dengan selendang di kepala atau kain tubuh, lingkup untuk menutupi rambut supaya tidak kelihatan.
Kalau mengikuti acara hari besar, agama seperti Maulud, Isra Mi'raj, sering dipakai baju kurung teluk belanga bertulang belut. Warnanya sama antara baju dengan kain, begitu pula motifnya. Pakaian perempuan muda atau setengah baya sering memakai kebaya labuh dengan selendang sebagai penutup kepala. Pada hari besar seperti hari raya, bahan yang dipakai adalah bahan pilihan seperti bahan saten, sutra, borkat, dan sebagainya berkualitas. Pakaian untuk perempuan tua berupa baju kurung teluk belanga tulang belut, pakai kain pelekat atau kain sarung batik. Baju teluk belanga ini dipakai saku besar untuk meletakkan sirih dan gobik. Biasanya dipakai untuk sholat berjamaah di masjid. Yaitu pakaian upacara adat. Yang untuk laki-laki, pakaian adatnya yaitu baju kurung Melayu cekak musang berwarna hitam dari bahan saten dengan perlengkapan, baju satu setelan dengan celana panjang, kain samping terbuat dari daerah sendir, tanjak sebagai tutup kepala, bengkong pengikat pinggang, sebilah keris, kasut capal dari kulit atau sepatu. Baju kurung teluk belanga cekak musang yang dipakai pada upacara adat adalah berwarna hitam, sedangkan pada upacara lain seperti penerimaan tamu agung, penerimaan anugerah, dan persembahan dapat dipakai warna lain kecuali warna kuning, karena warna kuning hanya dipakai oleh raja. Kemudian baju kurung cekak musang berwarna hitam dipakai pada upacara adat penobatan raja, pelantikan menteri dan para datuk-datuk, penyambutan tamu agung dari kerajaan lain, serta upacara penerimaan anugerah dan persembahan kerajaan. Kemudian dilengkapi dengan pendek dan keris panjang. Adapun perlengkapan lain dalam berpakaian adat ini bertutup kepala yang dikenal dengan sebutan tanjak. Tanjak dibuat dari bahan tenun atau sutra hitam bertelepuk. Adapun pakaian adat untuk perempuan, yaitu yang pertama, perempuan tua, baju yang dipakai adalah baju kurung tulang belut berwarna hitam dari bahan kain saten, pakai kain tenun, baik tenunan siak, indragiri, daik, dan trengganu. Bagi anak gadis dan perempuan setengah baya, baju yang dipakai adalah baju kebaya labuh cekak musang yang bentuknya mengikuti tubuh si pemakai beserta lengannya tidak begitu lebar sesuai dengan bentengan yang memakainya. Kemudian warna bajunya warna hitam, terbuat dari bahan sutra, sedangkan kain yang dipakai adalah kain tenunan yang ada di daerah ini. Kemudian perempuan muda atau setengah baya juga memakai pending emas atau perak. Pending adalah sejenis celurit kecil yang diletakkan di balik sanggul sekaligus sebagai tusuk sanggul. Fungsinya untuk menjaga diri dari gangguan kaum laki-laki yang jahat. Selain berbaju kurung, ada juga memakai sanggul. Demikianlah yang dapat saya paparkan dalam makalah pribadi saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton dan pembaca. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah pribadi saya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.